Nah, mana partai politik lain yang berani debat tentang ini? Ayo kita debat. Cuman kalian ini, teman-teman kita itu yang berpolitik nih atas nama apapun itu, kebanyakan nampangnya itu nampang pakai uang, bukan pakai pikiran. Adu dia, bertarung dia. Setelah nanti pertarungan pertamanya rame, baru sisa pertarungannya di ronde kedua. Halo para maling dimanapun kalian berada. Kalian kan yang suka nantang-nantang. Masa nama acaranya Mamat keliling tapi nggak pernah keliling. Nih saya keliling nih, ha? Udah puas kalian? Ha? Minta. Saya memenuhi undangan dari Pak Fahri Hamzah. Wis, gokil. Berikan tepuk tangan. Abang kita yang satu ini mengundang saya untuk tukaran kopi. Siap. Mau tukar sama kopi apa nih, tua? Oh, ini Tua Kawa, ini kopinya lawannya Starbucks ini. Oh, saya Starbucks keliling tapi. Starbucks keliling Oh, tapi. ini lebih punya masa depan ini. Iya kan, biar jadi presiden sepeda. Jangan-jangan ini hadiah dari Pak Jokowi nih. Iya, kebetulan daripada nggak dimanfaatkan saya jualan aja Iya. gitu kan. Beliau jualan yang lain, saya jualan yang lain gitu. Jadi ini inspirasi bagi yang pernah dapat hadiah sepeda ya. Dan udah ada filmnya juga, sepeda untuk presiden, sepeda presiden gitu-gitu. Kita akan bikin nanti kopi untuk Fahri. Wis. Mana nih yang mau ditukar? Ini. Buat ini apa, kopi susu gula aren? Ini ya kira-kira begitulah. Kopi susu gula aren. Biji kopinya Kegemaran anak muda. Kalau biji kopi sementara kita dari NTB kebanyakan, dari pegunungan di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. kopi biji kopi NTB itu kan yang kadar asamnya sedikit tuh ya. Saya suka sekali. Saya akan kasih nih. Nih, saya akan ambil. Kita tukaran selevel loh. Ini selevel. Saya bikin dulu ya Pak, tapi ya. Luar biasa ya. Nah. Ente hilang kemana? Saya kira kemana? Ternyata jualan kopi. Sama kita nasib. Saya jualan kopi sekarang kan yang laku kopi nih. Saya tukar nih. Tukar ya? Sama kopi dari Aduh, ini maling. maling ya. Itu dari para maling semua. Isinya cacian. Buat para politisi. Bagus. Kopi saset ini ya? Kopi saset, saya coba ini deh. Mantap. Saya coba ini. The best. Enak ya? Enak. Apalagi baca bismillah tadi tambah enak. Di dalam hati, udah. Bang Fahri nembaknya langsung loh. Tapi coba kopimu ini ya. Iya, coba. Aduh, mantap. Kopi rakyat. Kopi rakyat. Ya, banyak gulanya ini. Iya. Biar manis karena hidup rakyat sudah pahit. Betul. Ampun Pak Jokowi, ampun Pak Jokowi. Minta ampunnya ke rakyat dong, yang gitu pilih ya? Pak Jokowi Tapi rakyat. yang bisa nangkep Pak Jokowi. Waduh. Senang nih, ada yang sefrekuensi kan. Kalau nggak diedit sama tim khas kreatif. Nah, tadi Bang Fahri langsung aman nih, nggak edit nih. Bang Fahri apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wih, kayaknya makin biru nih. Ya inilah warna anak muda sekarang. Warna anak muda ya. Iya. Makin membahana, menggelora. Menggelora. Kemarin saya lihat-lihat di media sosial, abang balik ke. Saya banyak pulang sekarang selain ngurus kopi karena biji kopi kita dari sana. Jadi ceritanya kan saya memang sejak kecil kayak gini. Ini saya cerita sama dari Mama. kecil. SD, SMP lah terutama. Itu di mana tuh? Di Sumbawa. Tepat kampung. Kampungnya namanya kecamatannya Utan. Kecamatan Utan. Nama desanya yang jelek namanya Jorok. Jorok. Iya. Karena Jorok itu dalam bahasa Sumbawa artinya sudut. Jadi setiap desa di sudutnya disebut kampung Jorok. Jadi Utan, Kecamatan Utan, kampung Jorok. Iya, Kecamatan Utan, kampung Jorok. Wah, itu sebenarnya udah tanda itu. Ini utan-utan yang jorok, yang ditanami sawit. Yang bahaya waktu itu, waktu kita melamar ke mertua, kita sebut kampung kita Jorok. Hampir ditolak lamaran. Nama kampung Fak-Fak tapi ditolak juga tapi Pak. Ya kira-kira mirip-mirip begitu. Iya, ditolak tapi saya beneran. Ya, makanya harusnya itu agak diubah jadi fake-fake harusnya. Iya, harusnya fake-fake atau pak-pak gitu ya. Nah, ini saya dulu bersepeda. Jadi orang dari pegunungan tuh bawa biji-biji kopi terus di roasting sama ibu saya. Habis di roasting taruh rempah begitu, terus ditumbuk dan dijual. Nah, saya tukang jualnya kayak begini, tapi nggak ini. Jualnya itu jual ini doang, jual bubuknya. bungkusan, ya bubuknya. Keliling saya
selama SMP. Nah, waktu saya sekarang ada waktu, saya bilang saya mau jual kopi. Mengenang masa kecil Mengenang lagi dan di betul, hutan. saya pergi ke pegunungan itu lagi, kasihan. Orang jual kopinya itu harga murah karena kan pegunungan jalannya jelek. Akhirnya saya beli, saya bilang saya coba beli dengan harga yang baik. Lalu saya bikinlah gerai-gerai seperti ini. Ini sekarang yang ketiga kita bikin. Ini yang ketiga, ini di Jakarta semua ada Di ya? Jakarta baru satu, Lombok satu, Lombok Sumbawa satu. Sumbawa satu. Ini dari yang awal kopi revolusi itu? Ya, ya itu anunya lah, apa namanya, evolusinya. Oh, perubahan. revolusinya. Jadi kopi revolusi itu adalah tanda keluar dari partai yang lama. Kopi ini adalah tanda masuk partai baru. Gokil. Gokil. Aduh. Gitu ya revolusinya. Keringetan kita nih. Siap. Aduh. Tapi sekarang usahanya kopi. Cuma di politik masih ya. Fahri Hamzah nggak bisa terlepas dari politik. Kalau kopi itu ada dalam memori saya. Selain saya suka kopi, ada dalam memori saya bahwa saya pedagang kopi. Tapi kalau politik kan sudah ada dalam darah. Karena sejak di kampus, bahkan dulu sejak masih siswa itu kan sudah menjadi aktif pergerakan mahasiswa kan. Jadi itu nggak bisa hilang, itu amanah ya, ilmu untuk meneruskan perjuangan. Lagi pula, saya kan selama menjabat nggak pernah korupsi. Iya, belum Jadi ada track record. saya merasa punya kekuatan moral untuk terus berjuang. Sebab kalau kita sudah punya cacat begitu ya, kayaknya tenaga kita untuk berjuang nggak kuat. Nah, ini saya merasa ada kekuatan untuk terus melangkah. Berarti politik udah ada dalam darah, tapi titik karir berpolitik Bang Fahri itu orang banyak yang nggak tahu nih. Itu dimulai kapan dan di mana, di kampus, tapi sebagai apa gitu? Jadi Misalnya ceritanya 98 kan kita demonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur. Ya. Tahun 98 kamu udah lahir belum? Udah ya. Udah tahu Umur? tuh. Umur 7. Iya 7. Udah tua kau lah Udah. berarti ya. Lumayan lah. Makanya denger tuh, oh Soeharto. Iya. 98 begitu Pak Harto jatuh, saya tuh ditelepon almarhum Pak Habibie. Fahri, kamu kan aktivis anak muda. Gabung aja mewakili golongan muda di MPR. Itu akhirnya saya dilantik jadi anggota MPR tahun 98. Tanpa partai waktu itu berarti? Iya, kalau MPR kan Masuknya- memang tanpa partai. Oh iya, Ya jadi kan? waktu itu Utusan golongan. Utusan golongan ya? Golongan muda. Nah, 98, 99 kita bikin partai, tapi saya terus kerja di MPR sebagai tenaga ahli. Jadi lalu 2004 ikut pemilu yang akhirnya secara resmi saya menjadi anggota DPR. Dari partai politik? Dari partai politik. Jadi bisa dibilang saya ngantor di Senayan itu lebih dari 20 tahun. Udah makan asam garam? Iya, tentu. segala macam lah Senayan ini kita sudah tahu. Cuma alhamdulillah ya kita nggak korupsi dan akhirnya kan kita punya keberanian untuk melangkah terus. Gitu. Tapi Bang Fahri Hamzah ini cukup unik ya. Banyak kontroversinya, tapi kita mau cari celahnya susah gitu karena emang track recordnya itu lumayan luar biasa bersih gitu ya. Bukan dari kata-kata ya. Kalau kata-kata banyak yang kita bisa protes gitu. Ya. Tapi kalau dari perbuatan ya tidak ada catatan korupsinya. Terus tapi kemudian nyinyirnya, terus kemudian menyerangnya itu yang sebagian masyarakat bingung gitu. Memang kalau Anda mau jadi politisi, Anda tidak saja harus pertama bersih, tapi harus nampak bersih. Yang kedua, Anda tidak saja harus berani, tapi juga harus nampak berani. Artinya, kehadiran Anda itu kan adalah representasi, mewakili rakyat. Kalau Anda nggak merasa atau nggak seperti mewakili rakyat, ya ini yang sedang kita gugat sekarang. Kok orang-orang pergi ke Senayan itu semakin mewakili partai, Ya. tidak mewakili rakyat lagi. Kenapa? Begitu ketua umumnya bilang begitu, semua ikut ketua umum. Padahal kan namanya wakil rakyat. Ya. Yang membuat dia terpilih kan rakyat. Partai kan hanya mendaftarkan. Tetapi dia hanya bisa duduk di situ kalau rakyat memilih dia. Nah, kok tiba-tiba mereka semakin kurang itu merepresentasikan rakyatnya itu. Semakin merepresentasikan partai politik. Tapi Nah, kan tidak ada tidak semua anggota DPR atau anggota partai itu bisa sekuat dan secanggih Fahri Hamzah yang bisa menentang partainya sendiri saat itu. ya karena kita berjalan dengan prinsip, ya kita kasih tahu partai kita juga ini salah gitu loh.
Kalau dia nggak terima ya udah apa boleh buat. Nah kan dia main belakang, ya apa namanya pura-pura investigasi segala macam, nggak temu kesalahannya, terus ya dipecat, makanya dikalahkan oleh pengadilan. Tapi kan kehadiran kita di dunia ini Anda kan lihat sendiri, siapa yang bisa bertahan hidup di ruang publik itu ya diantaranya adalah karena dia punya karakter yang dia bawa. Kalau Anda nggak punya karakter, nggak kuat kita di ruang publik nih, Mat. Nggak kuat kita. Anda pindah dagang kopi gini pasti dinyinyirin orang, wah ini pasti dia maling tuh waktu. Ah gitu-gitu tuh. Ya emang maling nama acaranya. Oh, iya, nama acaranya maling. Mamat keliling. Tapi itu kalau kita nggak bawa karakter nggak kuat, Mat. Makanya kalau kita mau menjadi politisi yang kuat ya memang betul-betul harus membawa karakter, dan dia memang betul-betul tidak mudah diganggu, tidak mudah disentuh. Karena kalau banyak salah, Mat, telepon besok ini mau dibuka, kamu jangan bicara, diam sudah. Itulah yang menjelaskan kenapa banyak orang diam gitu loh. Apa yang membuat, apakah sistem kepartaian yang berpusat kepada ketua umum menjadi pemegang kekuasaan segala-galanya, atau apa yang Bang Fahri lihat sehingga anggota DPR ini tidak berani bersuara di dalam, takut kepada jadi partai? Jadi ada problem pada sistemnya, ya kan, di mana partai politik itu menganggap anggota dewan itu sebagai hak miliknya, gitu ya. Wah, monoloyalitas petugas partai itu semua itu kosakata dalam negara komunis sebenarnya itu. Pak Presiden aja petugas partai. Nah itu nggak boleh sebenarnya, ya kan? Tanpa rakyat dia bukan siapa-siapa. Yang memberikan mandat dan kekuatan kepada dia rakyat. Yang memberikan gaji kepada dia dan fasilitas adalah rakyat. Jadi bau partai itu di ruang publik itu harus dihilangkan. Makin lama makin hilang. Kalau di dalam negara komunis, iya bau partai itu kental sekali, gitu loh. Menjabat adalah menjadi ketua partai. Kalau Anda ketua wilayah dari partai, Anda jadi gubernur. Kalau Anda ketua daerah partai, Anda jadi bupati atau wali kota. Nah dalam negara demokrasi enggak. Setelah mencalonkan, partainya mengendap lagi. Pejabat publiknya yang nampil. Saya milik semua orang, saya milik rakyat, gitu loh. Tidak kembali lagi ke partai. Tidak kembali. Nah itu tradisi komunis sebenarnya. Kalau dalam tradisi demokrasi, partai politik itu hanya mencalonkan. Dia kayak event organizer aja. Ketika terpilih maka milik semuanya. Milik semua. Dia bukan petugas partai tertentu. Enggak. Sekarang tolong itu, ya, tolong. Sekarang tidak, partai politik ingin menguasain. Nah inilah yang menyebabkan wakil rakyat namanya, tapi pada dasarnya mereka wakil parpol. Mereka nggak berani bersuara atas nama rakyat. Hilang dia. Saya bisa percaya ini kalau ketika Bang Fahri bicara soal ini, ketika Bang Fahri di partai yang lama, ketika ada dalam partai lama. Tapi sekarang kan kita nggak tahu nih, Gelora lolos apa tidak. Insya Allah, doakan. Ya, jadi masih bebas nih Fahri Hamzah menentang sistem kepartaian yang ada di Indonesia. Kalau kita nanti akan mentradisikan partai modern, nggak bisa lagi partai politik ngangkangin jabatan publik, nggak boleh lagi. Partai politik punya bisnisnya. Bisnisnya adalah merekrut dan mengkaderisasi rakyat. Anda rekrut dan kaderisasi rakyat. Anda kasih ideologinya, Anda kasih sistem nilainya, Anda kasih ide-ide bernegaranya. Setelah itu dia terpilih, dipilih oleh rakyat. Anda pindah ke ruang publik, Anda kemudian menjadi milik rakyat. Gelora kan seperti itu? Iya. Nanti kalau Anda punya pertanyaan tentang ide-ide, Anda kembali bertanya kepada partai. Tapi partai nggak bilang, oh saya kontrol uangnya ya, saya kontrol kebijakannya, nggak boleh. Partai politik tidak dipilih dalam hal itu, dia hanya mencalonkan. Saya 8 kursi di kabinet ya. Iya, 8 kursi, saya minta 1 kursi. Terang-terangan loh, itu terang-terangan loh. Bagi-bagi jatah bahwa partai ini berapa kursi, partai ini. Jadi kerusakan sistem politik kita sekarang dimulai dari ambigunya posisi partai politik dalam negara. Kita negara demokrasi, tapi hampir semua pimpinan partai politik menganggap partai politik mereka ini partai politik dalam negara totaliter, dalam negara komunis. Ini salahnya, dan ini yang mesti kita koreksi. Kalau tidak repot bos, wali kota punya si ini, gubernurnya punya partai ini, wali kota punya partai ini, berantem. Tidak ada sinergi. Kenapa? Karena perintah ketua umum yang berbeda. Ketua umum wali kota bilang ke kiri, ketua umum si gubernur bilang ke kanan, nggak ketemu, yang jadi korban rakyat. Nah ini nggak boleh dibiarkan. Pak Jokowi tolong dengar apa komentar Pak Fahri Hamzah ini ya.
Tolong ya, jangan mentang-mentang Gelora mendukung anak Anda. Kenapa? Bukan mendukung. Saya mendengar, wah papasan bahwa sistem yang kacau, tidak boleh petugas partai dan lain-lain, tapi mendukung seseorang dari partai penguasa. Enggak, Apa yang dilakukan? keliru cara berpikirnya. Waktu di Medan itu ada 2 calon. Satu adalah kader senior PDIP. Oke. Satu adalah anak muda seperti kau ini yang didukung oleh beberapa partai. Bobby bukan orang partai. Sementara yang satu adalah kader senior PDIP. Memang pada saat dia maju melawan Bobby, karena partainya belok ke Bobby, maka dia dinonaktifkan. Oke. Tapi kan dia orang PDIP. Loh, saya kalau sebagai partai baru, milih anak milenial ini atau milih kader senior dedengkot dari PDIP? Saya milih milenial ini, Bos. Tapi kan PDIP belok ke sini. Iya, belok ke sini kan. Artinya dalam kuali yang sama dengan Tapi PDIP. kadernya, darahnya kan sudah merah di sana, Bos. Ini kalau kita dukung, apalagi kemudian di di-image-kan ulang. Wah, ini tokoh umat, Bobby bukan. Mana ceritanya begitu? Nah, itulah politik tipu-tipu gini kami nggak bisa ikut. Solo misalnya, kenapa? Kalau Solo kita hanya mendaftar. Itu sudah wilayah kerja mereka. Memang Solo itu kan waktu itu wilayahnya merah. Kira-kira begitulah. Jadi tidak terlibat secara langsung Tidak juga terlibat di secara langsung, Solo. ya. Tapi senang dengan hasilnya. Oh, senang lah. Kalau ada anak muda lawan orang tua, ya anak muda kita dukung. Tapi itu desas-desus yang ada di luar ya, Bang Ya. Fahri. Ini bukan dari saya ya. Bukan dari saya di Twitter. Saya kan menentang teori dinasti dalam negara modern. Karena dalam negara modern itu, kalau dinasti itu gini, saya punya jabatan, saya turunkan kepada anak saya. Itu dinasti namanya. Ya. Tapi dalam negara demokrasi, anak saya bertempur. Ya nggak apa-apa, itu urusan dia dong. Dengan kota kosong. Karena belum tentu menang. Belum tentu menang. Dengan Nggak kota ada kosong jaminan. pun tidak ada Belum jaminan tentu menang. menang. Ada orang menang, ada orang kalah sama kota kosong. Makassar kalah dia pakai kota kosong. Fak-fak 11 partai kalah dengan independen. Itu dia. Nah, jadi pertarungannya ini dihargai oleh kita. Jadi istilah dinasti itu tidak bisa dikenakan kepada kasus ini gitu. Karena dia bertarung, bukan diwariskan. Kalau raja zaman dahulu, saya punya anak otomatis jadi raja karena di dalam darah anak saya ada darah saya. Tapi Pak Jokowi tidak mencerminkan raja dengan berjalan di jalanan lalu kemudian melempar-lempar kaos. Di sebelahnya Ya. ada raja 2 lagi. Ya, itu raja kecil. Seru nih ya, Bang Fahri. Makanya saya senang banget. Raja-raja kecil. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa ya. Ya, ada dalam demokrasi ini ada orang belajar jadi raja, ingin belajar jadi raja, pasti gagal. Bisa. Tapi desas-desus ketika pilkada nih yang berseliweran di Twitter, media sosial dan lain sebagainya bahwa kenapa Gelora mendukung Bobby juga kayaknya sang adalah tiket untuk lolos di Kemenkumham. Enggak, kan udah lolos duluan. Udah lolos duluan. Ya, Lebih tepatnya sebenarnya keuntungan terbesarnya bagi kita adalah waktu itu bendera kita dikasih gratis oleh kandidat. Jadi akhirnya bendera kita ada di mana-mana. jualan berarti. Ya, jualan gratis lah. Namanya demokrasi, jualan, Bos. Bukan Jadi gini kali. lah, supaya Anda nggak kecewa nanti dengan demokrasi. Demokrasi itu ada sisi idealnya. Bicara tentang equality before the law, tirani mayoritas, diskriminasi, openness, ya kan, posisi kebebasan dalam kehidupan publik. Ini namanya demokrasi semua. Nilai-nilai luhur yang kita perdebatkan. Tapi demokrasi itu punya sisi yang sangat praktikal, yang sangat kotor, sangat teknis, yaitu mencoblos. Nah, dua hal ini kadang-kadang tidak saling mencerminkan karena ini terlalu ideal, ini terlalu sederhana. Jadi waktu kita memilih seseorang individual, itu kadang-kadang kelihatan tidak canggih. Tapi alternatifnya memang nggak banyak. Sehingga kita terpaksa memilih, atau kita harus mengambil keputusan. Dalam kasus Medan, kita akhirnya bisa membuktikan kepada masyarakat karena Partai Gelora berinteraksi dengan publik, terutama dengan komunitas Islam yang dieksploitir untuk memilih seorang kandidat dari calon dari partai tua. Nama baju. Itu dia begitu. The name of In the name of politics, ya. God-nya jangan. Jadi itu kita menolak itu.
Dan akhirnya yang menang anak muda. Ada kecurigaan, banyak kecurigaan nih tentang Waketum Fahri Hamzah dan ketuanya Pak Anies Mata. Kecurigaan kedua Bang Fahri, ini yang berseliweran tentu saya, bukan dari saya ya, bahwa dimanapun Partai Keadilan Sejahtera berada, maka Gelora dan Fahri Hamzah dan Anies Mata akan berada di pihak sebaliknya. Tidak juga. Ini threshold 0% kita sama, nggak ada masalah. Di dalam kasus ini sama? Iya, sama. Kita memperjuangkan ide dan kita komit dengan ide, bukan dengan partainya. Kita nggak nganggaplah partai. Ya, kami terus terang, Gelora lahir untuk menjadi antitesis dari semua partai kok. Dan kita menjawab PSI pertama muncul juga gitu, Pak. Jadi publik udah bosan dengan kita, ini beda. Problemnya kan begini. Silakan ada pertarungan ide, ya kan? Dan kita menantang itu gitu loh. Ayo kita debat soal ide aja gitu. Ya kalau ada partai kelihatan banyak duit tapi nggak punya ide ya. Iya. Udah nggak zaman perang ide. Perang buzzer sekarang. Nah itu dia. Hashtag tuh. Kayak hashtag. Kalau bisa juga buzzernya ada idenya juga. Jangan buzzer nggak punya ide. Nanti maki-maki kerjaannya. Tapi hashtag Bang Fahri itu ke siapa sih di media sosial? Hashtag oposisi ya, dan lain sebagainya. Itu kritik sistem. Kan itu yang saya bilang tadi. Kebetulan nanti malam kita ada diskusi juga tentang reformasi sistem politik. Jadi kenapa DPR lumpuh? Itu kan pertanyaan strategis ya. Nah itu coba sekarang partai menjawab semua. Pertanyaannya betul nggak ada lumpuh? Ya betul, karena faktanya ketua umum partai seperti anggota kabinetnya presiden. Apa kata presiden itu kata mereka, itu nggak boleh. Nah ada problem sistem di sini dan karena itulah kita coba tawarkan ide tentang perbaikan sistem itu. Nah, mana partai politik lain yang berani debat tentang ini? Ayo kita debat. Apa pikiranmu bahwa partai politik sekarang ini tiba-tiba tidak kritis atau anggota dewan khususnya yang dipilih oleh rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan tidak kritis? Apa pertanyaan ini harus dijawab? Dan dijawabnya pakai ide, nggak bisa dijawab pakai buzzer, nggak bisa dijawab pakai uang, pakai ide. Cuman kalian ini teman-teman kita itu yang berpolitik nih atas nama apapun itu kebanyakan nampangnya itu nampang pakai uang, bukan pakai pikiran. Bukan ide yang yang tampil. Saya punya banyak uang, saya mau maju. Ya kan, saya punya banyak buzzer, saya siap melawan. Karena harga satu kursi partai untuk pilkada juga mahal. Itu dia. 400 juta sampai 1,5 miliar. Itu juga sistem politik yang harus diperbaiki. Kalau kita membiarkan uang masuk terlalu banyak dalam politik, nanti yang menang dan berkuasa adalah pemilik uang. Inilah yang orang bilang bahayanya oligarki itu. Karena orang nggak harus membangun partai. Bangun partai susah, Mat. Kita keliling, ketemu rakyat, meyakinkan rakyat. Tapi ada orang karena punya uang, udah nggak usah banyak ngomong partai. Iya, nggak usah banyak ngomong kalian nih duitnya. Kan nggak boleh transaksi seperti ini. Semakin kasar transaksi antara rakyat dengan penguasa, dengan pemimpinnya mau pakai uang, semakin kasar nanti pemerintahan itu menzalimi rakyatnya. Tetapi semakin luhur transaksi antara pemimpin dengan rakyatnya berupa ide-ide dan transaksi moral, semakin luhur seorang pemimpin memperlakukan rakyatnya. Begitu. Sejarah mengatakan demikian dari masa ke masa. Tapi kan nggak punya pilihan, di Indonesia nggak punya pilihan. Apa ide yang mau ditawarkan dari dua orang calon? Ya, apa ide yang mau ditawarkan dari orang yang itu Makanya aku pernah mengatakan, kalau aku baca konstitusi itu melarang kandidat capres itu ujuk-ujuk dua. Itu harusnya dilarang itu. Dalam pikiran saya, konstitusi menginginkan gini, kau orang Papua, cari satu orang jago, godok dulu di kampusmu di Universitas Cendrawasih, di Unipa sana, di Universitas Papua, godok dia, jadi tarungkan dia dengan orang-orang yang datang dari sini. Kau orang Aceh, kau orang Makassar, kau orang Sumbawa, orang Lombok. Ambil satu calonmu, adu dia, bertarung dia. Setelah nanti pertarungan pertamanya rame, baru sisa pertarungannya di ronde kedua. Tinggal dua yang bertarung, boleh. Karena semua sudah didengar. Nah ini enggak kompromi dengan pengusaha, ya kan? Ujuk-ujuk dengan pengusaha, di belakang situ keluar dua nama dan kita dipaksa harus milih orang ini. Dari mana orang ini? Dari duit datangnya. Ini yang berbahaya.
bukan merupakan hasil daripada dukungan ide dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas Pulau Rote, tapi hasil dari dukungan uang dari orang-orang kaya yang nanti menginginkan agar negara ini diatur oleh mereka. Kan ini yang berbahaya, Bang. Tapi kan semua melalui partai, kita nggak bisa ke sistem di Amerika yang mengambil dari provinsi-provinsi. Semua partai menentukan dong. Nah, partainya inilah yang harus dididik, diberitahu. Kau jangan bertransaksi dengan rakyat pakai uang. Your currency is your moral, your idea. Itu currency kita dengan rakyat. Kalau currency kita dengan rakyat itu menjadi uang, nanti kita abaikan rakyat. Yang penting kita merasa sudah kasih uang kepada rakyat. Itu misalnya soal kampungmu, ini yang aku suka kritik. Jangan orang Jakarta menganggap transaksinya dengan Papua itu dengan uang. Transaksimu dengan Papua adalah transaksi moral, transaksi sejarah. Itu yang membuat mereka cinta kita. Bukan karena kita banyak uang lalu bagi-bagi, otsus. Bukan. Jalan. Bukan, itu nggak akan. Bensin satu harga. Nggak ada. Kemarin berita udah 100.000 lagi. Ini omong kosong semua. Nah, kan? Yang menyatukan republik itu bukan uang, bukan infrastruktur fisik. Yang menyatukan sebuah bangsa itu adalah pikiran dan mimpi-mimpi yang sama. Tujuan yang sama. Tujuan yang sama. Orang di Catalonia sana, di Prancis, di Spanyol. Catalonia itu infrastrukturnya kurang apa, tapi mereka mau pisah. Kenapa? Bukan karena kurang jalan dan jembatan listrik, tapi karena idenya udah gak gabung. Republik Indonesia 17.000 pulau, kenapa kita masih gabung? Karena ada ide, ada cita-cita, ada Pancasila. Pancasila itu bukan uang. Kalau kita periksa Pancasila itu nggak ada uangnya. Itu ada ide, ada cita-cita luhur. Nah ini yang harusnya dikembangkan. Jangan pemimpin itu suka bagi-bagi uang, bagi-bagi barang, tapi kurang bagi pikiran. Bagi baliho. Nah itu dia. Di mana tuh itu? Kepak sayap. Kepak sayap di Semeru kemarin. Tangismu, tangis kami. Aduh, gitu-gitu. Saya pernah dengar itu, kayaknya ada orang yang kayak gitu. Orang lagi mau kuat kan, lihat balihonya, tangismu, tangis kami. Oh kita disuruh nangis ya, oh kita nangis dulu gitu. Padahal kan tujuannya pengen kuat. Tapi Bang Fahri, dari semua yang tadi Bang Fahri ngomongin, saya tuh bingung, lubang mana yang bisa kita bongkar untuk menghasilkan satu sistem yang baik lagi? Oh kalau itu ya kita kembali. Jadi perbaikan sistem itu ada 3 tahapannya. Pertama kita perbaiki ide tentang sistem itu. Makanya kita harus terus berdebat tentang apa maksud dari demokrasi kita ini. Apakah kita bisa membela demokrasi kita ini? Karena kan kalau kita tidak mau membela demokrasi kita kembali ke zaman otoriter. Nah membela demokrasi itu merupakan hari-hari. Itulah sebabnya ruang publik harus dibebaskan. Orang harus bebas ngomong. Orang harus bebas mengatakan ini loh maksud dari demokrasi kita. Ada yang menentang nggak apa-apa, tapi ide demokrasi sebagai pilihan zaman dia akan selalu menang. Nah, yang pertama begitu. Nah, masalahnya kalau kebebasan dibungkam, kita nggak bicara itu lagi, nanti kita belok ke tempat lain. Seperti sekarang ini, ya saya bersyukur nih teman-teman bikin konten beginian. Meskipun keluar dari seorang pedagang kopi, ya ini masa depan Republik nih, UKM ya. UKM. Tapi keluar keinginan untuk menjaga narasi kebangsaan kita. Daripada orang nge-TikTok sekarang mungut-mungut duit itu nggak enak aja. Istrinya lagi melahirkan, nyusuin, ya kan? Nyuap mulut bayi. Apa ini kan? Ya kan? Ya itu bentuk dari demokrasi, semua orang bebas berekspresi. Demokrasi boleh, tapi kan seberapa besar pahala Anda kan? Kalau Anda berkontribusi begituan, Anda dapat mungkin hit yang agak banyak gitu, klik yang agak banyak. Tapi kan Anda kaya dengan membodohi orang, Anda kaya dengan menjual sesuatu yang tidak layak dijual. Nah, keluar kayak begini nih, kebebasan seperti ini nggak boleh diproteksi. Kalau dalam agama itu dibilangnya, majelis ilmu itu dijaga oleh malaikat. Harusnya dalam negara, majelis ilmu seperti ini dijaga oleh polisi. Nggak boleh diganggu. Jaga di bawah, itu ada orang lagi berdiskusi, bebas. Polisi bilang, nggak boleh diganggu. Ini demo jadi tendang, Pak. Nah itu dia, itu kekeliruannya itu. Jadi pertama idenya harus dijaga. Yang kedua institusi, maka kita harus serang institusi supaya rasional, terbuka. Jangan institusi tertutup, seenaknya aja. Seolah-olah kalau dia sudah menjadi pejabat di institusi itu nggak bisa diganggu, nggak bisa dibuka, nggak boleh. Itu ruang publik, uang publik harus dibuka semua. Barulah yang terakhir,
cara kita menjaga sistem. Kalau ada pemimpin yang baik. Pemimpin baik itu artinya apa? Pemimpin yang pikirannya bisa dipakai untuk memperbaiki keadaan. Nah, inilah perjudian kita sebagai bangsa demokrasi itu setiap 5 tahun. Kalau dalam 5 tahun kita ketemu pemimpin yang baik, mudah-mudahan keadaan jadi baik. Ya calon cuma 2 kita berharap apa? Kemarin aja narasinya di 2019-2024 kita pilih yang baik dari yang terburuk. Gimana dong? Gak ada pilihan Bang Fahri. Gak ada pilihan. Saya berharap justru presiden di 2024 ini mungkin Gelora ajuin orang Papua, saya akan masuk Gelora. Siap. Kalau itu terjadi ya. Kalau orang Papua yang jadi calon presiden dari paling Gelora, tidak, saya gabung Gelora, ini janji saya ya. Ini janji saya. Paling tidak Indonesia Timur, Bos. Papua. Ya oke, ente aja deh jadi calon deh. Janji saya kalau Papua saya Gini masuk aja, Gelora. ente jadi calon udah, ya. Gak bisa, kan harus 40 tahun. Saya belum. Ya jadi anggota DPR dulu lah. Giring mungkin bisa. Tapi Pak Fahri, Giring dia kira dia lagi menyanyi. ya kan nyanyi aja dulu. Gak udah, tadi dengar aja adalah jadi calon dari Papua, cocok udah. Bang Fahri, tapi kan itu ruang-ruang di publik yang harus kita kritisi, yang harus kita jaga untuk merubah sistem. Tapi kalau dari dalamnya misalnya legislatif, amandemen undang-undang, memungkinkankah untuk kita rubah sistem-sistem yang ada? Ya memang harus dituntut. Selain sekarang ini sudah ada mekanisme cara kita nuntut melalui Mahkamah Konstitusi. Karena di Mahkamah Konstitusi itu beberapa kali ditunjukkan bahwa tuntutan seorang anak bangsa bisa mengalahkan bisa mengalahkan DPR dan pemerintah yang membuat undang-undang. Bisa dilakukan. Nah, inilah jalur-jalur ya, kebebasan seperti ini supaya orang dengar gitu loh, supaya orang malu nanti kalau harus menetapkan 20% threshold lagi, supaya orang malu ngolah-ngolah pemimpin dari belakang. Yang saya lihat nih ya, calon pemimpin yang ada sekarang nih, sekarang kerjanya itu lagi gerilya di belakang. Bagaimana caranya nanti supaya dia ujuk-ujuk jadi calon presiden dari belakang. Nah, itu menurut saya tidak sehat. Ini yang harus kita hadapi dan kita ngomong ke mereka. Cobalah fair, tarunglah sama orang Papua, tarung sama orang Aceh, tarung sama orang Sumatera, tarung sama orang Sulawesi, tarung sama orang Sumbawa, tarung sama orang Lombok, orang Bali. Tarung dong, jangan main belakang, main duit. Nih, ngumpulin duit dari belakang, ada tuh saya lihat calon-calon nih kerjanya ngumpulin duit aja, termasuk dengan perjualbelikan jabatan. Ya kan? Kumpulin duit banyak-banyak, nanti tiba-tiba ujuk-ujuk dia calonnya. Tapi kan itu bisa kita tetapkan sebenarnya melalui Undang-Undang Dasar 1945 kalau di amandemen. Undang-Undang Dasar menurut saya sudah begitu. Turunannya yang salah yaitu undang-undang. Makanya undang-undangnya harus dirubah. Merubah undang-undang itu nggak harus di DPR, nggak harus oleh presiden, nggak harus di MPR, tapi bisa di Mahkamah Konstitusi. Cukup Mahkamah Konstitusi mengatakan batal pasal ini, maka hilang itu undang-undang. Itu akan ke sana masalah. Sedang ke arah sana kita. Judicial review. Tapi kan amandemen kita bisa rubah, misalnya presiden harus 3 periode, pilkada diundur jadi dari 2024 gak usah ada pilpres gitu-gitu. Saya mendengar ada pengusaha-pengusaha ini ya kan, yang mengatakan bahwa dunia usaha menginginkan pemilu ditunda. Diperpanjang, pemilu ditunda, atau presiden dipilih melalui MPR. Lalu saya dengar nih mereka ngumpulin duit, katanya nanti akan dibagi-bagi ke partai politik supaya waktu perpanjangan di MPR itu semuanya gampang terima. Itu udah terima nih ya, udah ya partai lu aman ya, ikut pemilu ya. Lalu partainya aman ya, dikasih tuh koper-kopernya dibawa kan. Nanti tiba-tiba ngundang sidang, ya kan, seolah-olah nah ini fantasi nih. Fantasi orang Bahlul, ya kan, nggak ngerti konstitusi, nggak ngerti negara. Seolah-olah nanti semua duduk partai politik, oke, setuju ya, setuju, perpanjang. Nggak ada yang kayak begitu. Cuman ini orang kepercayaan dirinya tinggi gara-gara fulusnya sudah mulai masuk, udah mulai banyak. Siapa tuh? Ya orang-orang itu lah. Nanti dia merasa juga sendiri. Yang kemarin ngomong itu Menteri Investasi, orang kampung saya. Orang kampungmu ada yang nggak bener juga. Aduh, Abang Bahlil atau abang kita juga ya? Abang kita, ya. Kalau Adil lah, kalau sama saya Adil lah. Sama-sama ya? Iyalah, janganlah Bahlil jadi juru bicara dari kelompok ini. Bukan di situ dia tempatnya, nggak boleh. Artinya jadi, kalaupun misalnya dari tadi yang abang bilang bahwa semuanya serba duit, pemilu dan sebagainya, ya toh dari pengusaha. Pengusaha meminta memundurkan pemilu, ada yang bisa batasi itu dong.
Nggak bisa. Dalam kapitalisme Amerika saja yang keterlibatan pembiayaan politik oleh pengusahanya sangat tinggi, ya itu nggak begitu. Apalagi kita, ya kan basis dari pembiayaan politik kita kan masih mayoritas oleh negara. Artinya itu pajaknya rakyat, gitu. Jadi nggak bisa ada sekelompok orang mengatakan, ya ini para pelaku usaha ingin, ya kan, jabatan presiden diperpanjang. Nanti ada bilang kami para pelaku bayi arwah gitu kan. Spiritual. Nanti kacau bos, Ivan Gunawan dan kawan-kawan nanti jadi. Pengen juga presiden 3 periode, 4 periode. Aduh, bahaya nih. Jangan begitu. Oke, kita masuk. Kalau Bang Fahri tidak sepakat dengan perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden bisa dipilih 3 kali dan lain sebagainya. Tapi 20%. Saya nggak berbicara presidential threshold-nya, tapi parliamentary threshold-nya. Gimana orang bisa masuk? Sebenarnya kan begini, itu yang saya ngajak reform nih. Partai politik ini terlalu egois, ya. Kita harus muak nih dengan cara partai politik itu menganggap kalau dia sudah ada di situ, dia harus kontrol semuanya. Nggak boleh. Partai politik itu adalah fasilitator, event organizer bagi munculnya suara rakyat dalam pemilu. Makanya dia nyalonkan orang. Setelah dia nyalonkan orang, orang itu dipilih oleh rakyat, ya sudah kau mundur. Itu juga yang menjadi dasar nanti kalau ada orang yang dipilih, partai politiknya itu tidak cukup. Masuk misalnya, ke parlemen. Ya sudah, biar aja. Satu partai misalnya cuma punya 1 di parlemen, biarin aja. Itu suara rakyat harus dihargai. Ya, karena pernah terjadi di demokrasi Indonesia, pemilu Indonesia, orang yang suara terbanyak se-Indonesia, Inu Kencana waktu itu ya. Iya. Se-Indonesia ini suaranya terbanyak, tapi dia tidak bisa ke DPR karena partainya tidak lolos. Banyak yang begitu. Orang-orang yang mengakar gara-gara threshold akhirnya tidak duduk. Padahal kadang-kadang 1 orang di parlemen itu mengalahkan semua yang lain. Keberaniannya beride, keberaniannya bergagasan. Kenapa? Karena dia otentik, berasal dari bawah, dipilih oleh rakyat, didukung oleh rakyat. Ini harus dibiarin dong. Jangan dia dibungkam gara-gara threshold yang dibuat oleh partai politik. Tapi yang bisa usulkan kayak begitu kan ya partai-partai yang tidak sejalan dengan pemerintah saat ini. Partai politik harus disadarkan bahwa mereka bukan apa-apa. Mereka hanya event organizer. Omnibus Law aja mereka sadar, tapi nggak bisa. Suara mereka pasti sadar. dukung. Omnibus Law itulah puncak dari kekacauan sistem di mana semua partai politik ditelepon oleh istana, lalu mereka semua ikut apa kata istana. Itu jelek. Rakyat tidak nampak lagi di situ. Yang nampak adalah partai politik dan istana. Artinya kesepakatannya di balik telepon Omnibus Law. Ya, pastilah. Karena dikerjakan dengan waktu cepat. Kita ini orang parlemen tahu lah bagaimana buat undang-undang. Tapi kemungkinan besar itu suruh diam, tek jadi. Wah. Gitu. Nah itu yang saya itu tuduhan yang serius loh, Bang Fahri. Kalau keputusan DPR itu ditelepon dari istana, dari balik telepon, bukan di dalam ruangan sidang ya. Saya tahu yang ditelepon siapa, yang menelpon siapa, saya tahu. Karena kita orang dalam, bos. Omnibus Law sudah diputuskan oleh MK. Undang-undangnya harus diperbaiki. Harus dibatalkan sekarang juga harusnya. Nah, MK juga kalau kita bilang kayak gitu, MK juga gonjang-ganjing dong. Harusnya dia mau batalkan, itu, tapi ragu-ragu. Ya udah, boleh deh diperbaiki gitu. Harusnya cara ngebaca MK itu begini. Batalin dulu, jangan kerjakan, perbaiki, dikasih waktu 2 tahun. Gitu loh. Iya. Baru kau ajukan lagi, gitu kan. Oh ini enggak. Oh tetap kita jalan. tunda sampai 2 tahun. Jalanin aja dulu. Sambil perbaiki. Padahal ini kan sudah dikatakan inkonstitusional. Apa yang dikatakan inkonstitusional hari ini, maka hari ini pun berlaku demikian. Tapi kan ya, ambigu juga, semua orang bisa tafsir macam-macam. Ya, tergantung niat masing-masing. Iya. Tapi memang kalau boleh disesalkan, nggak boleh dikasih waktu, harusnya dipotong aja. Langsung dipotong. Inkonstitusional, kembali ke aturan lama, jalankan sebagaimana aturan iya, lama. artinya jangankan rakyat, Bang Fahri bilang rakyat takut dibungkam. MK juga takut terbukti dengan putusan-putusannya. Memang sekarang banyak penakut. Semua penakut loh, semua takut. Hanya pedagang kopi yang berani sekarang. Pedagang kopi nih, sepeda. Ya, berani pokoknya. Tolong jangan edit. Ya. Tiba-tiba di bip-bip nih ini, tim-tim ini. Kemarin bilang kabinet gimmick, dipotong nih. Jangan takut. Anak muda itu
harus terbiasa masuk penjara. Jangan juga. Masa Bang Fahri doanya gitu, Pak? Udah bukan 98 ini. Ya. Masa sekarang Tapi kalau Anda di penjara gara-gara talk show, Anda akan jadi orang besar. Tapi jangan juga kasihan. Kasihan, Pak. Pedagang kopi masih takut juga. Takut loh. Takut. Sekarang semua takut dengan segala macam keterbatasan bicara. Nah, Bang Fahri, saya mau ke soal amandemen undang-undang. Oke, kita di situ. Tapi yang saya menangkap beberapa kali ya dari omongan Bang Fahri dari dulu ya. Saya tuh salah satu orang yang kadang kesel dengan omongan Bang Fahri di media, tetapi saya sepakat dengan pikirannya. Iya. Namanya benci tapi rindu. Iya. beberapa narasi yang Abang bangun, mohon diklarifikasi atau dibantah saya kalau saya salah. Mengarahkan kita sepemikiran bahwa Indonesia tidak bisa dengan semangat kesatuan. Kita harus kembali ke semangat kedaerahan baru muncul ke kesatuan. Artinya kita harus berubah menjadi federal. Kalau kita melihat sejarah debatnya itu, memang sampai hari ini kita masih menghormati mosi integrasi Muhammad Natsir. Karena pada waktu itu ada ancaman, ya, memang bahaya daripada sistem sistem federal adalah, atau bukan sistem federal sebenarnya, itu lebih kepada parlementer. Parlementer itu debatnya terlalu sengit antara eksekutif dengan legislatif. Karena mereka ada di satu kamar gitu. Nah, kesengitan perdebatan itu ditambah lagi dengan kenyataan bahwa negaranya sistemnya federal, di mana ada negara bagian gitu, sehingga mengancam berdirinya republik. Tidak rasional. Keadaan juga waktu itu kita lagi susah dan ancaman dunia lain mempengaruhi kita kuat sekali. Nah, muncullah mosi integrasi Muhammad Natsir yang sampai sekarang menciptakan negara kesatuan. Nah, setelah kita bernegara kesatuan dengan sistem presidensil, kita melihat negara lebih stabil, terutama distabilkan oleh Pak Harto. Karena Pak Harto lah yang membangun struktur negara yang kuat ke bawah. Tapi kita mengoreksi Pak Harto. Lahirlah tuntutan mahasiswa, otonomi daerah yang seluas-luasnya. Nah, sekarang ini menurut saya otonomi aja kita perluas. Otonomi? Kita perkuat otonomi. Cukup dengan memperkuat otonomi. Sekarang ini bahkan ada otonomi kabupaten kota, ada otonomi desa sekarang. Ini harus diperkuat otonominya. Jangan pemerintah pusat merasa bisa mengatur semuanya. Mungut dari sana, kayak zaman dahulu itu, kayak terima upeti dari pusat. Kita harus memperkuat otonomi. Itu menurut saya lebih sehat. Tapi misalnya kita memperkuat otonomi, bahkan otonomi yang tingkat 1 ya, misalnya Papua, kemudian Aceh dan lain sebagainya aja, itu masih digerus oleh Jakarta dengan Omnibus Law misalnya. Mereka hanya bisa izin di lapangan, izin hutan dan lain sebagainya, hanya segini kekuasaannya, 40% atau 30%. Sisanya di pusat gitu. Ada undang-undangnya, tapi hanya kan sebatas angka dan pasal doang, Bang Fahri. Makanya nanti kalau Gelora menang nih kita beresin. Kembali ke situ ya. Terpaksa kampanye kita buat. Kalau Gelora menang. Habis kalau aku bicara ide-idenya sekarang, banyak yang nggak nangkap juga dari partai-partai itu. Tapi karena kan mereka, Bang Fahri seorang bintang Adi Putra, harusnya bisa dong. Ini bintang loh, ini kehormatan negara, bisa dong bisik ke presiden. Bisa ke presiden langsung dong. Pak, jangan gitu. Ya, kenapa nggak bisa? Presiden kesepian, nggak punya teman. Sekali nanti kita ajak ngopi begini presiden ke istana, mau nggak? Mau, serius nih. Nanti foto ini aku kirim ke Seknek, dia bilang kami mau ngopi gini di istana. Mau, sama Mamat. Serius nih? Boleh. Tolong ya, jadi pegang janji sampai saya belum ketemu Pak Presiden, Bang Fahri. Tapi saya nggak mau nanti pertanyaannya disortir. Nggak, paling kamu disuap aja dulu. Disuap nggak apa-apa, jangan suap. Disuap hidungnya, disuap otaknya juga disuap. Saya takutnya jangan nanya ini, jangan nanya. Iya, jangan wah, nanya ini ada virus di otakmu ini. Iya, jangan nanya ini, jangan nanya ini. Saya biasanya Omikron udah masuk otakmu ini. Saya biasa gitu. Jadi ya, kamu di situ, aku di sini, Pak Jokowi di sini. Ya. Di atas sepeda mungkin. Di atas sepeda. Wih, di atas sepeda sini. Pak Maruf Amin di mana? Kan ada itu yang Pak Jokowi di atas sepeda tapi nggak bergerak-gerak gitu. Pagi siang malam di situ. Oh, di bandara. Bandara. Iya, itu paling tidak itu nanti. Iya. Ini foto saya gitu, Pak. Foto saya untuk poster acara ini gitu. Saya sebagai Pak Jokowi gini, rakyat di bawah gini. Minta baju lempar dong, Pak.
kita baju yang dilempar celana dalam. Wah, luar biasa. Saya tunggu ya. Tolong para maling, ingat janji Bang Fahri, bawa saya ke istana. Iya, baru para sekarang maling mulia. Iya, pecinta acara Mamat Keliling. Iya, ini maling. Kita rencananya mau ke ini rutan KPK untuk wawancarai maling langsung. Oh, jangan di rutan KPK, itu maling transisi. Oh iya, di Salemba. Bukan. Di mana? Cipinang. Di Sukamiskin. Yang bewah-bewah itu ya, Sukamiskin ya? Sukamiskin. Oh, abang pernah nggak ke sana nengok teman? Berkali-kali, gitu? Novanto berkali-kali saya. Abang jenguk. Iya. Emang mewah? Ya. Enggak lah. Lah kan udah terbukti di itu acara penjara yang dibangun 100 tahun lalu. Dan itulah penjara yang paling layak di Republik ini karena dibangun 100 tahun yang lalu. Tapi yang lain 10 orang satu sel, mereka satu-satu. Itulah makanya saya kalau nanti kita reformasi sistem demokrasi dalam pemenjaraan itu harus diperbaiki. Nggak boleh, manusia adalah manusia. Nggak boleh dijatuhkan harkat dan martabatnya. Iya. Giliran koruptor satu orang satu sel. Iya, semua harus sama setelah di penjara. Perilaku kepada para narapidana harus sama. Iya. Tapi koruptor memang diistimewakan, bahkan yang baru berencana melakukan korupsi diistimewakan dengan RUU KPK yang diberantas. Karena koruptor masih bisa telepon dari dalam penjara. Masih bisa telepon dari dalam, masih bisa atur proyek, Pak, dari dalam. Saya tahu itu. Iya kan? Tapi itu kan berarti kan KPK gak bisa masuk ke sana, tugas-tugasnya mulai terkikis nih, salah satu dengan dukungan Bang Fahri Hamzah. Itu salah paham ya. Gimana dong? Sebenarnya revisi undang-undang itu memaksudkan supaya KPK kerjasama dengan lembaga lain. Coba lihat kemarin, Erick Thohir melaporkan korupsi Garuda ke Kejaksaan Agung. Coba lihat, kalau dulu mana ada begitu. Kejaksaan Agung nggak dianggap, kepolisian nggak dianggap. Cuman KPK mau maju sendiri. Kadang-kadang KPK rebutan. Nah sekarang dalam undang-undang baru, penegak hukum tuh bukan cuman KPK. Ada kejaksaan yang tersebar di seluruh Indonesia, paling tidak di 514 kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri di seluruh Indonesia. 514 cabangnya. KPK cuma satu di Jalan Rasuna Said situ. Maka tugas dibagi. Karena BUMN itu banyak, harusnya kejaksaan yang bergerak. Koordinasilah mereka, kejaksaan maju. Erick Thohir ke sana. Tapi kan kita tahu tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian dan kejaksaan berapa? Jangan KPK kita sembah-sembah dengan kepercayaan publik yang tinggi. Ini kita anggap remeh. Ya karena bukti di lapangan, nggak boleh begitu. Harus diperkuat semua, ya kan? Kalau di antara kru ini ada yang diangkat-angkat, ada yang dijatuhkan, nggak jalan nih permainan, bos. Makanya kejaksaan dinaikin, polisi dinaikin, KPK juga dinaikin. Untuk itu KPK harus rela. Jangan one man show sendiri, seolah-olah kalau dia udah dapat tepuk tangan, selesai urusan korupsi di Republik ini, nggak bakalan. Ini sudah hampir 20 tahun percobaan. Tapi KPK baru bisa kerjasama ketika pemerintah mereformasi kepolisian dan kejaksaan. Nggak bisa yang ketika berbeda mereka masih pro kepada korupsi. Lalu kalau kita berbicara undang-undang, baik undang-undang lama sebelum revisi sama masih. Intinya koordinasi, supervisi, monitoring itu adalah tugas dari KPK. Jadi KPK itu harus pintar bagi tugas. Nggak apa-apa, kejaksaan kau tanpa populer nggak apa-apa. Ayo kepolisian kau populer. Ayo kita koordinasi, semua naik ya. Jangan aku naik kau, injak aja ini jangan naik ini. Bahkan sekarang pun kepolisian nggak ada OTT, Bang. Hah? Nggak ada OTT. Di kepolisian? Iya. Tergantung kasusnya. Untuk koordinasi masih aja nggak bisa gerak. Karena gini, kalau kepolisian tuh memang undang-undangnya tidak memungkinkan dia OTT. Yang ada OTT itu atau yang diinterpretasi ya. Saya sebenarnya masih ada salah paham ya. Artinya perbedaan pendapat tentang itu ya. Yang bisa melakukan itu karena powernya lebih besar dari kepolisian adalah KPK. Ya makanya sehingga KPK one man show oke-oke saja dong. Iya itu makanya sebenarnya kalau dalam teori saya power itu jangan dipakai untuk nyohor sendiri. Power itu pakai untuk bagi-bagi. Tangkap si ini kasih polisi, tangkap si ini kasih kejaksaan. Bagi-baginya dalam maksud positif ya, bukan bagi-bagi uang suapnya. Iya dong. Lu masih salah paham juga. Ya enggak, saya klarifikasi bukan saya yang salah paham. Dagang kopi kayak gini. Takutnya pemirsa netizen yang salah paham. Tapi Bang Fahri, kita bisa sekarang bisa lihat ya, KPK itu berjalan mundur loh. Bukan kepolisian ini lebih cepat yang habis lain. dari itu ya. Ini lebih enak kayaknya.
Itu kan kopi sini juga. Nggak usah gimmick-gimmick dah. Itu tua kawa juga. Kirain mau dirahasiakan. Nggak usah. Kita di sini KPK banget nih. Nggak ada rahasia-rahasia. Bang Fahri, KPK sekarang berjalan mundur. Bukan dengan kepolisian dan kejaksaan yang maju loh. Enggak mundur. Enggak mundur. Ini perbaikan sistemnya hebat. Ketua naik helikopter, mewah, main itu kan golf. di awal dulu. Udah serangannya udah selesai. Semua pimpinan KPK itu dari awal itu banyak masalah. Coba hitung aja. Antasari masuk penjara kasus pembunuhan. Itu yakin tuh? Tapi udah masuk penjara, Bos. Udah putusan pengadilan ya? Iya, ya kan? Bambang Wijayanto sama Abraham juga KTP palsu. Tiarap macam-macam lah kasusnya. KTP palsu. Jadi kalau Anda di situ, Anda harus tahu anginnya kencang. Makanya Anda tidak saja harus bersih, tapi harus nampak bersih. Anda tidak saja harus betul-betul jujur, tapi nampak jujur. Anda tidak saja harus adil, tapi harus nampak adil. Itulah. Sekarang Firly kena angin di awal, tang. Sekarang dia diuji. Dia bisa tunjukkan nggak bahwa dia punya karakter untuk berada di situ. Kan itu yang kita challenge terus. Siapapun yang kita berikan kekuasaan yang besar harus terus-menerus kita challenge dia. Challenge-nya udah sih sebenarnya bisnis PCR tapi nggak ditanggapi. Saya juga kecewa. Kalau soal PCR saya juga kecewa. Gimana dong? Bisnis PCR. Karena bisnis PCR itu kan judgment policy saja. Anda bikin keputusan regulasi tentang PCR. Anda nggak boleh melaksanakan PCR itu. Iya. Harus orang lain. Dong. Nggak boleh. Jadi tidak boleh melekat di satu badan pembuat keputusan dan pelaksana keputusan itu. Itu namanya ironi regulator dan operator. Itu harus dipisah itu. Kalau Anda membuat keputusan, Anda nggak boleh menjadi pelaksana keputusan atau operator. Anda harus menyerahkan orang lain situ. Nah, BUMN di situ makanya kan. Bukan BUMN, ini pribadi, ini bisnis pribadi. BUMN aja kita masih perdebatan. Iya, harusnya maksimal kalau kita kasih penugasan istilahnya kan. Kenapa kita masih punya BUMN ini? Karena kita nggak percaya penugasan instan bisa dijalankan oleh publik, oleh market gitu. Padahal teorinya kalau kita dalam market demokrasi atau market ekonomi, kita harus percaya bahwa mereka tumbuh. Ya kan? Private juga tumbuh, kasih aja pekerjaan, mereka akan kerjakan sendiri. Artinya yang dilakukan oleh Pak Luhut Panjaitan dan juga Erick Thohir saat itu salah menurut Abang? Salah. Secara etik itu salah. Dan paling tidak saya bisa katakan masuk dong di celah itu. Karena saya mengatakan secara etik sudah salah, kemungkinan ada masalah hukum. Masalah hukum itu apa sih? Kalau kita lihat di undang-undang anti korupsi itu kan ya, setiap orang ya kan melanggar hukum, setiap orang yang melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara. Ini korupsi. Udah harus masuk. Setiap orang dengan melanggar hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merugikan keuangan negara, masuk BUI. Itulah korupsi. Jadi kalau secara etik saya nganggap sudah salah. Anda bikin keputusan dan Anda kemudian bikin perusahaan, itu salah. Jangan dibela. Jangan misalnya presiden dikatakan, oh waktu itu darurat Pak kami. Nggak ada. Demokrasi itu jalan daruratnya sudah ada. Apalagi kita masih punya BUMN. Kalau Anda tender itu barang, malam ini Anda bikin keputusan, besok ente bikin tender, itu pasar akan bergerak. Ribuan. Pasar ini jadi lebih jago lah dari negara dalam soal. Tapi katanya sekalian biar kita nyumbang. Mereka nyumbang. Jangan nyumbang dengan cara begitu, ya kan? Nyumbang dengan melanggar etik, nggak boleh begitu. Nah, kalau sudah melakukan pelanggaran etik, kemungkinan pelanggaran hukumnya ada juga di situ. Tapi tidak ada yang bergerak. Yang diharapkan oleh Bang Fahri kan kepolisian kejaksaan. Ya harusnya KPK bergerak. Harusnya dipanggil segera. Artinya masyarakat yang mengatakan bahwa KPK berjalan kalau dulu aku masih di DPR punya kekebalan, aku hajar habis itu KPK untuk soal ini. Bukan hanya itu, investasi anak presiden dengan 10 miliar dan lain sebagainya juga dilaporin dan tidak ada apa-apa. Kita harus ingatkan lah orang-orang supaya jangan lagi narik-narik anak presiden.
Sebab anak presiden itu masih kecil, kemungkinan belum tahu persoalan itu, Mamat. Oh, dia nggak tahu tapi mengalir ke dia ya Iya, gimana? makanya. Masa kita pilih-pilih karena ini didukung Gelora, Kita bilang, bela gitu. oh enggak, saya enggak dukung Kaisang. Kaisang pengagum saya, apa boleh buat, iya kan? Tapi ada anak yang satu juga, Gibran, nggak ada urusan sama Gelora kalau itu. Anak yang satu juga katanya pengagum. Pokoknya semua Pengagum. kita nggak Berarti bisa. mereka yang ngusulin ke bapaknya untuk kasih bintang, maaf. Enak aja lu. Kan pengagum semua. 20 tahun gua kerja, Bos, siang malam. Apa Pak Ya kan, Fadlizon? Senayan kita giniin sampai mengkilat, sampai bagus. Iya kan? Baru tahu saya. Oh, Dia baru lahir kemarin. ya anaknya pengagum. Pak, kasih dong Pak Fahri, saya pengagum Pak. Soalnya tiba-tiba seorang Fahri Hamzah sering mengkritik. Tiba-tiba apa? Mau jungkir balik, mau ditangkap polisi, kerjain segala macam. Tapi harapan ya oke lah, undang-undang KPK. Satu lagi yang saya mau tanyakan di undang-undang KPK bahwa izin dari KPK terhadap presiden. KPK harus meminta izin kepada Dewan Etik dan lain sebagainya. Oh, iya. Apa misalnya orang di kabinet harus dia meminta izin ke eksekutif? Nggak ada. Nggak ada. Ini yang masih orang keliru, Bang Fahri. Apa sebenarnya yang diperjuangkan sama Bang Yang Fahri? diperjuangkan itu hanyalah pertanggungjawaban karena KPK nggak boleh salah. KPK itu powernya besar sekali, dia nggak boleh salah. Sekali dia salah, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Dan itu sudah terjadi di masa lalu. Kesalahan demi kesalahan dibiarkan terjadi. Kenapa? Karena KPK tidak boleh kelihatan salah. Tidak saja tidak boleh salah, tidak boleh kelihatan salah. Dan karena itu nggak boleh kelihatan salah, akhirnya disembunyikanlah kasus-kasus ini. Malpraktek itu ada ribuan halaman, kan aku bikin buku tentang itu, investigasi ribuan halaman. Banyak salahnya itu. Nah, karena dia nggak boleh salah, karena powernya besar, maka dia harus diawasi Sama Dewan Etik. oleh Dewan Pengawas, Dewan Pengawas. sekarang ini. Nah, tapi yang lain-lain nggak ada. Dia mau nangkep, yang dia nggak boleh tangkap cuma 2, presiden dan wakil presiden. Dia boleh tangkap yang lain. Presiden sama wakil presiden kenapa nggak boleh? Nah, karena dia warga negara luar biasa. Dia hanya boleh dijatuhkan oleh parlemen. Nggak Baru boleh. habis itu kemudian diproses. Baru setelah dia jatuh jadi rakyat biasa, baru dia diproses. Nggak boleh itu. Di mana-mana begitu negara karena posisi presiden dan wakil presiden punya keistimewaan. Artinya dia hanya bisa di-impeachment kalau terbukti ada Karena pelanggaran aku pernah korupsi. ini misalnya nih, presiden suka bersepeda atau naik motor baru ya kan, yang begini tuh kan. Ya. Dia keluar istana. Di situ ada pedagang kopi kayak begini, ya kan? Lagi bersepeda ditabrak sama presiden. Bukan Mamat ini ya, orang misalnya. Jebret, meninggal. Aku aja nggak apa-apa. Meninggal misalnya Mat ya. Kamu misalnya meninggal. Ya. Jangan Pak. Tapi nggak apa-apa itu Pak. Jangan. Takut saya gitu-gitu. Dia nggak tahu endingnya mati soalnya. Iya. Jegar gitu, presiden nabrak jegar. Presiden nggak boleh diperiksa Kapolsek. Dibawa dulu file ini ke DPR, lalu DPR dibuatlah hak menyatakan pendapat bahwa presiden misalnya dia nggak pakai helm, nggak ada SIM, ini modifikasinya nggak jelas sehingga waktu dia ngegas memang nggak terkontrol dan sebagainya. Ini kesalahan dia dan pabrikan ini misalnya. Dia nggak hati-hati, dia keluar ke jalan nabrak orang meninggal. Dipidana ini. Nah, pidana ini nggak boleh diselesaikan di Polsek. Pidana ini diselesaikannya di DPR. Bikin hak menyatakan pendapat bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum berat, tapi memang berat sih. Ya mungkin nggak tahu, kalau ini mungkin nggak berat ya, tapi sesuatu lah misalnya. Orang meninggal berat lah. Bukan, meninggal tapi Pelanggaran kalau hukumnya. meninggal tapi kalau ada 12 item sebenarnya, apa yang disebut dengan article of impeachment. Jadi ada 12 pasal di mana presiden itu kalau melakukan 12 pasal ini dia disebut sebagai melakukan pelanggaran luar biasa yang menyebabkan dia bisa dijatuhkan. Korupsi, ya kan, kalau nggak salah membunuh masuk itu. Kemudian berkhianat kepada negara dan sebagainya lah ya, kira-kira gitu. Nah, ini kemudian diselesaikan di di DPR, keluarlah hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat itu dibawa ke sidang Mahkamah Konstitusi, namanya sidang impeachment. Begitu Mahkamah Konstitusi mengatakan ya terbukti presiden bersalah, maka dia bisa dijatuhkan. Dibawa lagi ini ke sidang MPR. Sidang istimewa. Assembly, ya kan, sidang MPR. Seperti Gus Dur waktu itu. Gus Dur. Kalau di MPR dinyatakan dia tidak harus diberhentikan, tapi dia dibiarkan menyelesaikan tugasnya sampai akhir masa jabatan. Setelah itu dilakukan investigasi, maka dia menyelesaikan dulu. Tapi kalau MPR mengatakan hari ini kita ganti dia,
yang diangkat ini adalah teman ngopinya korban, ya kan, yaitu Fahri Hamzah misalnya gitu. Aman nih, bisa damai aja gitu. Gak kita Tinggal apa kasih namanya bintang dia doang, aman nih. begitu dia jatuh, dia diperiksa oleh Polsek tempat dia menabrak. Setelah udah jatuh. Itulah menjadi yang disebut biasa. dengan warga negara luar biasa. Oke. Bisa. Artinya kabinet ya sebebas saja. Yang penting bebas. Yang penting segala administrasinya Dewan Etik sudah menyetujui. Memang ada hal-hal lain yang harus diekstensi ya, karena itulah kemudian koridor dalam negara demokrasi. Misalnya bagaimana kita memproses hakim. Amandemen Undang-Undang Dasar menciptakan lembaga namanya Komisi Judisial. Sehingga perilaku hakim itu lebih banyak merupakan tanggung jawab Komisi Judisial. Makanya saya warning KPK yang lalu, kau jangan sentuh hakim karena konstitusi membuat komisi judisial. Kau boleh berkoordinasi, undang-undang kamu membolehkan kamu koordinasi. Tapi KPK yang dulu tuh nggak bisa diomongin, seruduk aja, salah pun seruduk. Yang penting orang tepuk tangan, kata dia. Apapun saya lakukan demi orang tepuk tangan. Nah ini salah. Tapi yang masuk penjara terbukti. Iya, terbukti masuk penjara. Iya. Tapi kan residunya banyak, ya kan? Temuan-temuan penukangan ini kan banyak. Anda baca kasusnya Akil Mukhtar, itu penukangannya banyak banget. Orang disogok untuk bersaksi, ya kan? Disewain private jet untuk main ke tempat Anda, ke tempat wisata kita di Kampung Anda itu. Raja Ampat, disewain private jet untuk disenangkan hatinya, habis itu suruh bersaksi. Pakai uang apa? Nggak jelas. Dicek-cek ternyata ada hubungan dengan mafia penjualan alat bukti, penjualan rampasan. Banyak. Udahlah, kita nggak mau membusukkan apa yang sudah terjadi, dan karena itu sudah ditemukan. Ya kan, dalam laporan yang saya buat itu 1000 halaman itu, yang saya masih simpan juga itu banyak sekali masalah. Nah, karena itu kita koreksi, kita perbaiki. Jangan dianggap ini buruk sangka, jangan berburuk sangka, jangan dianggap ini niatnya jelek, niatnya memperbaiki. Iya, saya percaya KPK akan tambah baik. Iya. Tapi yang kita berharap adalah seorang Fahri Hamzah tetap garang ke KPK. Oh iya. Yang sekarang KPK yang sekarang ini yang dibawa kendali kekuasaan ini gitu, Fahri Hamzah juga tetap kritisi ke sana, misalnya PCR dan lain sebagainya. Kau memilih 575 orang jadi anggota DPR, 134 orang menjadi anggota DPD. Kau gaji mereka, kau kasih kekebalan kepada mereka, mereka nggak bisa disentuh oleh hukum selama mereka itu mengatakan dan menjalankan tugas mereka. Namanya anggota DPR dan anggota DPD. Kau jangan nuntut aku lebih dari mereka, bos. Karena sekarang kan saya wawancara Fahri Hamzah. Ya, kalau soal bijak-bijaknya negarawan, kita kasih ide-idenya, kita sampaikan. Tapi kalau untuk menginvestigasi, menduduh dan mengatakan ini salah, dulu saya lakukan, bos. Karena saya tahu saya kebal. Permainan KPK dengan Nazarudin aku bongkar dulu, tapi mereka nggak berani bongkar. Nazarudin tuh dijadikan pion oleh KPK, disuruh ngomong rutin di depan gedung KPK supaya membuat diam itu DPR. Nyuruh diam politisi. Sampai saya pun diomongin sama Nazar, dikira saya ini main sama Nazar. Gua hajar, Nazarnya gua hajar, KPK-nya gua hajar. Coba kalau saya nggak punya kekebalan, habis kita, bos. Tapi saya tahu ini motif-motif jahat orang. Tapi kan tetap masih peduli kan dengan KPK saat ini yang kayak tadi kita makanya kita bikin Partai Gelora, bos, untuk menuntaskan pekerjaan. Promo lagi. Ada bagian-bagian promonya. Tidak ada minum kopi yang gratis. Tapi kopi ini kalau kader Gelora minum ini kawan itu kawan. Bebas, ini market. Ini gratis nggak kalau Gelora minum? Enggak. Wah, nggak jadi masuk Gelora saya. Pengen dapat gratis doang gitu. Niatnya udah salah. Bang Fahri, terakhir Bang Fahri. Perjalanan politik. Sehari kita ngobrol nih ya. Iya, ini terakhir nih. Panas soalnya, saya pakai kacamata. Bang Fahri, perjalanan politiknya begitu panjang dari 98, dari kampus bahkan sampai dengan saat ini. Apa cita-cita dari Bang Fahri di dalam perpolitikan Indonesia yang belum tercapai dan ingin dicapai saat ini? Saya ini generasi reformasi yang melakukan perubahan-perubahan besar dari jatuhnya rezim sampai melakukan perbaikan institusi negara melalui perbaikan konstitusi negara. Nah, itu sudah berjalan. Konstitusi kita sudah diperbaiki, meskipun ada kemungkinan harus diusulkan sekali lagi amandemen konstitusi. Yang kedua, institusinya juga udah baik, tinggal kita terus jaga dan perbaiki.
mekanisme pemilihan pemimpin yang kita mesti koreksi. Nggak boleh kita biarkan pemimpin akhirnya terpedo oleh pemilik modal dan segelintir orang. Nah ini yang terus mau kita perbaiki ke depan. Maka saya ingin kalau saya nanti sudah pensiun dari politik begitu, kemudian menjadi intelektual, menjadi guru begitu ya. Saya ingin konstitusinya sudah matang, institusi negaranya itu sudah semuanya itu ready ya sebagai organisasi modern, dan yang terakhir pemimpin dan mekanisme pemilihan pemimpinnya itu sudah stabil. Jangan lagi kayak sekarang ini. Ujuk-ujuk dua pakai uang dan sebagainya. Itu yang saya ingin perbaiki ke depan melalui reformasi partai politik. Kalau narasi, kemungkinan kita tetap akan memenangkan narasi demokrasi. Institusi semua sudah ada di sana. Tinggal yang memang paling berat itu adalah kepemimpinan. Karena itulah kita hadir untuk tidak saja melakukan reformasi kepemimpinan, tapi juga pergantian kepemimpinan adalah juga kita lakukan. Nah, satu-satunya cara mengganti pemimpin dalam tradisi demokrasi adalah partai politik melalui pemilu. Karena nggak mungkin kita kudeta sekarang. Nggak mungkin lagi kita bikin ribut, minta pemimpin mundur, jatuh di tengah jalan, itu sulit. Karena mekanismenya sudah kita buat semua. Nah, yang bisa kita lakukan adalah a peaceful transition through political party and through election. Nah, itulah kita nyiapkan ini partai politik dan pemilu itu sebagai jalan bagi rakyat. Rakyat, kalau kamu mau ganti nih pemimpin, ini caranya. Ada partai dan ada pemimpin yang kita calonkan. Itulah kira-kira. Jadi ketika sudah menjadi guru bangsa, seorang negarawan yang udah pensiun dari politik, Bang Fahri ingin melihat Indonesia seperti yang tadi Bang Fahri sebutkan. Secara konstitusi oke, secara ruang publik oke, dan hanya dengan cara ini semua keberagaman rakyat, kompleksnya rakyat Indonesia ini ya, karena negara Indonesia adalah negara paling kompleks yang ada di dunia ya. Saya sering ulang ini ya, negara paling besar itu China, satu partai, satu kontinen ya, disatukan diseragamkan oleh tradisi komunis. India, satu kontinen, memang demokrasi, tapi ya sekali lagi dia kontinen. Ada unsur keseragaman di sana. Bahkan sekarang mereka tidak teruji karena ingin menganulir minoritas Muslim di India oleh BJP di bawah Modi ini gitu. Yang negara nomor 3 adalah Amerika Serikat, negara demokrasi hebat, maju, income per kapitanya 40.000. Jadi India itu 1.500 income per kapitanya. China 17.000. Amerika Serikat 40.000, mencapai 50.000, hampir 50.000. Tapi lagi-lagi dia kontinen juga. Dan ada masalah sosial di sana. Negara kelima yang terbesar Brazil, hampir juga kayak kontinen. Ya, meskipun besar seperti kita, tapi penduduknya lebih kecil dari kita. Negara terbesar yang paling kompleks itu namanya Indonesia. Tidak hidup di kontinen seperti negara besar lainnya. Beribu-ribu pulau, beribu budaya, beribu bahasa, beribu macam-macam budayanya. Tapi kita tetap bisa bersatu dan dengan keunikan kita yang banyak. Jadi negara masa depan itu namanya Indonesia. Karena negara lain itu kontinen, negara lain itu mudah disatukan. Satu tanah mereka, kita beda tanahnya, Bos. 17.000. Meskipun kita Sumpah Pemuda bertanah air satu, tapi laut ini kita tidak jadikan sebagai pemisah. Kita jadikan sebagai pemersatu. Sesuatu yang rumit sebenarnya. Nah, Indonesia yang kita tinggalkan atau yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita ini, seistimewa ini, harus kita jaga dan supaya tetap ada dengan sistem yang tambah baik. Jangan menciptakan sistem yang menumpulkan aspirasi rakyat. Orang nggak boleh ngomong, orang nggak boleh beraspirasi, orang nggak bebas. Jangan. Karena orang harus nyaman tinggal di Republik ini. Kuncinya adalah sistem yang baik, sehingga semuanya berjalan baik ya. Itulah masa depan. Jadi Gelora, Anies atau Prabowo? Sorry, keceplosan loh. Nanti jawabannya. Kenapa kau nggak bilang Fahri Hamzah? Hah? Kenapa kau nggak bilang Fahri Hamzah? Ya kita realistis. Emang aku ini nggak cocok sama... Bukan. Abang cocok sekali. Kau kira aku ini nggak bisa itu debat sama Prabowo nih, sama Jokowi. Oh, kalah mereka. Sama Ganjar. Kalah sama mereka. Anies Baswedan. Kau kira aku nggak bisa? Bisa, tapi partainya bisa. Jangan. Masuk Ini, 20%. Jangan ngomong partai dulu. Ngomong presiden itu bukan partainya, presiden itu orangnya. Enggak, presidensial threshold. Anies nggak punya partai, gua punya partai. Kenapa lu angkat-angkat Anies? Presidensial thresholdnya
Enggak angkat-angkat Anies, jangan nanti orang salah sangka nih. Enggak, bodoh amat saya. Saya mau pulang tidur ketika pilpres.